hadiah, dakwah, dan tarbiyah kami dengan cara subscribe, like, komen, share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, adik-adik santri sekalian yang saat ini sehat dan bahagia insyaallah ya. Yuk gabung belajar via daring bersama kami Ahmad Wahidin. Sebelum melanjutkan pembelajaran materi akhlak dengan tema yang baru, Ustadz terpanggil untuk mencoba mengulang secara ringkas tema pada pekan yang lalu dengan tujuan memurojaah agar lebih mengerti dan paham. Terlebih bagi santri yang belum sempat menyimak sampai tuntas tema sebelumnya. Karena alhamdulillah ala kulli hal, qadarullah, pada tema yang lalu sedikit ada permasalahan yang akhirnya link tema tersebut tidak dapat dibuka dan tampil di layar publik. Karena di dalamnya ada konten instrumen musik atau nasib berdasarkan hak cipta. Atas kehilapan ini kami memohon maaf kepada adik-adik santri sekalian, wabil khusus Bapak Ibu yang selama ini mendampingi pembelajaran dari putra-putra soleh ini. Semoga kejadian yang kami telah alami berbuah hikmah dan pengalaman yang berharga, agar kedepannya konten-konten dakwah dan tarbiyah yang kami tampilkan lebih berkualitas dan bermanfaat untuk banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Ringkasan tema tawakal pekan lalu. Yang pertama, tawakal adalah amalan dan harapan dengan ketenangan hati dan ketentraman jiwa, serta keyakinan yang kuat bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terwujud dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terwujud. Dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, santri dapat mengetahui dan memahami arti tawakal yang sebenarnya. Yang ketiga, santri dapat mengamalkan arti tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, landasan dalil tentang tawakal terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23 dan Quran surat At-Taghabun ayat 13. Adik-adik santri sekalian, materi akhlak pada kesempatan hari ini kita angkat tema itsar dan cinta kebaikan. Tujuan pembelajaran tema ini yang pertama, menapak tilas perjalanan orang-orang soleh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, menumbuhkan kecintaan dan kepekaan santri dalam kebaikan yang sempurna. Adik-adik santri sekalian, apa itu itsar? Ada yang tahu di sini? Ya, silakan adik-adik baca dalam tampilan ini. Itsar adalah mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Dia akan segera melakukannya dan melebihkan orang lain di atas dirinya.
Sehingga terkadang dia rela lapar agar orang lain kenyang. Kehausan agar orang lain dapat minum. Bahkan rela mati demi hidupnya orang lain. Yang demikian ini bukan hal baru atau aneh bagi orang muslim yang jiwanya telah kenyang dengan makna-makna kesempurnaan, yang membentuk wataknya dengan watak kebaikan dan cinta keutamaan dan keindahan. Itulah celupan Allah. Dan siapakah yang lebih indah celupannya selain celupan Allah Jalla Jalaluh. Itsar atau mengutamakan orang lain dan mencintai orang lain adalah termasuk akhlak seorang muslim yang dia peroleh sebagai hasil dari pendidikan agamanya dan kebaikan keislamannya. Di dalam melaksanakan itsar dan cinta kebaikan, seorang muslim adalah menapaktilas perjalanan orang-orang soleh pendahulu mereka, mengikuti latihan generasi awal yang beruntung, yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Adik-adik silakan buka Qur'annya dalam surat Al-Hasr ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sungguh setiap perihal akhlak bagi seorang muslim yang terpuji lagi indah adalah bersumber dari ajaran Nabi Muhammad SAW atau terilhami dari limpahan rahmat ilahiyah, seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 13 dan Imam Muslim nomor hadis 45, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Adik-adik santri sekalian, beberapa contoh orang-orang soleh terdahulu yang melakukan itsar dan mencintai kebaikan. Kita bisa simak kisah berikut ini. Yang pertama, Hudzaifah Al-Adawi radhiyallahu anhu berkata di saat perang Yarmuk, "Aku berangkat mencari anak pamanku, dan aku membawa sedikit air. Jika dia masih hidup, aku akan memberinya minum dan aku usap wajahnya dengan air tersebut. Kemudian aku menemukannya dan aku bertanya, 'Aku beri minum kamu.' Ia memberi isyarat setuju. Tiba-tiba terdengar seorang lelaki merintih, 'Ah, ah!' Maka anak pamanku memberi isyarat kepadaku agar membawakan air untuknya. Maka aku datangi orang itu. Ternyata dia adalah Hisham bin As radhiyallahu anhu. Aku bertanya, 'Aku beri minum kamu.' Kemudian dia mendengarkan orang lain merintih, 'Ah, ah!'
Maka Hisham mengisyaratkan agar aku membawa air kepada orang lain itu. Aku datangi dia, namun dia telah meninggal. Kemudian aku kembali ke Hisham, namun dia telah meninggal pula. Segera aku kembali ke anak pamanku, ternyata dia telah meninggal pula. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua. Begitulah 3 syuhada yang mulia itu memberikan contoh yang setinggi-tingginya di dalam beritzar, mengutamakan dan mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Memang begitulah perilaku seorang muslim di dalam hidupnya. Kisah yang kedua, dikisahkan bahwa 30 orang berkumpul pada Al-Hasan Antaki. Di situ hanya ada beberapa gumpalan roti yang tidak cukup mengenyangkan mereka. Maka mereka memotong-motongnya dan memadamkan lampu. Kemudian berkumpul untuk makan bersama. Ketika wadah roti itu diangkat, didapati roti-roti itu masih tetap seperti semula. Tidak berkurang sedikit pun. Karena tidak ada seorang pun yang mau makan di antara mereka, karena saling mengutamakan yang lainnya daripada dirinya sendiri, sehingga semuanya tidak makan. Demikiannya itzar, saling mengutamakan dari setiap muslim yang sedang lapar di antara sesama mereka. Maka mereka semua menjadi ahli itzar, orang-orang yang selalu mengutamakan orang lain. Adik-adik santri sekalian, kisah yang terakhir. 2 tokoh utama imam besar ahli hadis, Al-Bukhari dan Muslim, telah meriwayatkan bahwa suatu ketika seorang tamu singgah ke kediaman Rasulullah SAW. Saat keluarga beliau tidak memiliki persediaan makanan apapun, maka seorang sahabat Ansor mengajak tamu itu ke rumahnya. Ia menghidangkan jamuan untuk tamu itu dan menyuruh istrinya untuk mematikan lampu. Ia mengulurkan tangan ke hidangan seolah-olah makan, padahal ia tidak makan sampai tamu itu makan. Yang demikian itu karena ia lebih mengutamakan tamu daripada dirinya sendiri dan keluarganya. Di pagi harinya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Laqad a'jiballahu min sani'ikumul lailah bidayfikum." Sungguh Allah merasa takjub, merasa kagum dari tindakan kalian semalam kepada tamu kalian. Lalu turunlah ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Al-Hasyr ayat 9. Adik-adik santri sekalian, materi kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apa yang sudah kita sampaikan bisa menjadi bekal kita, motivasi kita, semangat kita untuk mengamalkan itzar atau mengutamakan orang lain dan cinta kebaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.